Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang sudut istimewa yang ada pada trigonometri, dan juga nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Soal ini merupakan soal penerapan dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya sama-sama kita ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya perbandingan, di mana perbandingan trigonometri itu ada yang namanya sin, ada juga yang namanya cos alfa, ada juga yang namanya tangen. Di mana untuk mencari nilai sinus kita bisa menggunakan perbandingan. Sin itu rumusnya itu adalah demi, berarti depan per miring. Kalau cos berarti sami, sisi samping per sisi miring, itu sami. Kalau tangen itu adalah desa, sisi depan dan sisi samping. Ini adalah 3 rumus perbandingan trigonometri yang harus kita ingat ya, dimana rumus sin itu adalah demi, rumus cos itu adalah sami, rumus tangen itu adalah desa. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya sudut istimewa. Dalam trigonometri itu ada 5 sudut istimewa. Yang pertama itu adalah 0 derajat, yang kedua adalah 30 derajat, yang ketiga itu adalah 45 derajat, yang keempat sudut istimewa itu 60 derajat, dan yang terakhir itu adalah 90 derajat. Jadi 0, 30, 45, 60, dan 90 adalah sudut istimewa dalam trigonometri. Dan nilai perbandingannya, kalau sin 0 itu adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 itu adalah setengah akar 2, sin 60 itu adalah setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Kalau kita lihat polanya, kalau sin itu dari terkecil ke yang besar, jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sedangkan cos ini kebalikannya. Kalau cos 0 tuh mulainya yang terbesar, itu 1. Cos 30 nya setengah akar 3, 45 nya setengah akar 2, cos 60 nya setengah, dan cos 90 itu 0. Jadi kalau sin dari yang 0 ke 1, kalau cos dari 1 ke 0. Dan untuk nilai sudut istimewa untuk tangen 0 itu adalah 0, tangen 30 itu adalah sepertiga akar 3, sepertiga akar 3. Untuk tangen 45 itu nilainya itu adalah 1, dan untuk tangen 60 itu adalah akar 3, dan untuk tangen 90 itu tidak terdefinisi. Jadi ini adalah nilai sudut istimewa sin, cos, tangen yang harus kalian hafal. Oke, selanjutnya kita coba nih, ini ada contoh soal. Sebuah gedung yang tingginya 50 meter dan terdapat sebuah bola di dekat gedung. Jika sudut depresi dari puncak gedung terhadap bola adalah 30 derajat, maka tentukan jarak bola ke dasar gedung. Jadi kalau kita sebelum menjelaskan atau membahas soal ini, kita perlu tahu juga nih, apa yang dinamakan dengan sudut elevasi dan juga sudut depresi. Jadi kalau sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke atas, ke arah atas ini. Kalau untuk yang elevasi. Kalau depresi, ini sudut yang dibentuk oleh pandangan mata ke arah bawah. Perbedaannya kalau elevasi atas, kalau depresi bawah. Kalau kita lihat dari gambar, ini elevasi, yang ini nih, sudutnya ini dari bawah ke atas, sedangkan kalau depresi dari atas ke bawah. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan soal ini, sebuah gedung, kita ilustrasikan, misalnya ini gedung nih, ini gedung, ini gedung ini tingginya 50 meter. Jadi dari sini ke sini, ini gedungnya itu tingginya itu adalah 50 meter. Jika sudut depresi puncak gedung terhadap bola, ini kan berarti ini jalanan nih, kira-kira. Di sini ada bola.
ada bola nih. Ini ada bola misalnya. Ini bola nih, ada bola. Sudut depresi. Depresi itu berarti dari atas ke bawah. Kalau kita ilustrasikan nih, berarti ini sudutnya yang ini nih 30 derajat. Dari atas ke bawah nih, ini 30 derajat. Ini 30 derajat. Yang ditanyakan adalah maka tentukan jarak bola ke dasar gedung. Berarti dari yang bola ini ke gedung, ini yang kita tanyakan, ini X-nya. Berarti kalau kita ilustrasikan bisa kita buat segitiga, siku-siku gini nih. Bisa kita cari nih. Ini kan siku-siku di sini. Ininya 50. Ininya yang dicari, ininya 30. Ini yang dicari nih. Berarti kita lihat nih, kalau untuk mencari ini kita bisa lihat ini adalah sisi depan. Ini adalah sisi depan. Kalau X ini adalah sisi samping. Jadi perbandingan trigonometri yang mengandung samping depan adalah desa, berarti tangan ya. Berarti di sini tangan 30. Ini 30 itu rumusnya itu adalah desa, depan per samping. Depannya itu adalah tangan 30. Menurut sudut istimewa, tangan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Ini sepertiga akar 3 sama dengan depannya itu ada 50. Sampingnya yang kita cari itu X. Dan ini bisa kita tulis seperti ini, akar 3 per 3 sama dengan 50 per X. Ini bisa kita kalikan silang nih. Akar 3 dikali X, berarti akar 3X sama dengan 3 dikali dengan 50. Berarti di sini akar 3X sama dengan 3 kali 50, 150. Berarti X itu adalah 150 dibagi dengan akar 3. Berarti ini jaraknya. Dan karena bawahnya mengandung akar, ini dikatakan tidak rasional. Berarti agar rasional, kita harus kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi harus kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi X-nya sama dengan 150 akar 3, berarti 150 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, 3. Sama dengan 150 dibagi 3 yaitu 50 akar 3. Berarti panjang dari bola ke arah gedung adalah 50 akar 3. Ini adalah jawabannya. Oke. Ini langkah-langkahnya. Ya, bisa kalian amati. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.